Halo teman-teman, Atelim Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezekinya, dan pastinya teman-teman tetap setia untuk menyimak materi-materi yang saya bawakan di channel Atelim Indonesia. Nah, kali ini kita membahas sel kanker. Ini merupakan inisiasi perkuliahan ke-7 ya untuk mahasiswa-mahasiswi D3 Teknologi Bank Darah. Mari kita simak sel kanker di channel Atelim Indonesia. Dimulai dahulu dengan pembuka, yaitu kanker. Apa itu kanker secara biologi sel? Kanker adalah pertumbuhan sel yang mana di sini dia abnormal. Nanti mungkin saja menyebar. Jadi kanker ini pertumbuhan selnya terjadi karena kegagalan dalam kontrol siklus sel. Jadi dalam pembahasan sebelumnya dibahas tentang siklus sel. Jadi mengontrol dengan ketat yang terjadi dalam proses pembelahan. Tapi kalau kontrolnya itu tidak adekuat, maka terjadilah penyimpangan sehingga terjadi yang namanya proses karsinoma, yaitu dengan munculnya kanker. Sel kanker membelah diri terus tanpa kontrol. Dan pada suatu ketika sel-sel itu masuk peredaran darah dan mendiami jaringan lain, disebut dengan metastasis. Jadi kalau dia hanya di situ-situ saja tidak menyebar, mungkin masih dikatakan jinak ya. Tapi kalau sudah menyebar, maka itu adalah kasusnya maligna, yang mana ini adalah proses metastasis, menyebar ke tempat lain. Nah, metastasis sendiri itu terjadi bisa saja menuruti pola tertentu, dan biasanya jenis jaringannya sama yang didatanginya atau didiaminya. Ini misalnya pada kasus polip selaput lendir usus bermetastasis membentuk karsinoma di selaput lendir hidung. Jadi sama ya, sama-sama selaput lendir. Bedanya usus bergeser atau bermetastasis ke hidung. Nah, sementara yang kedua, retinoblastoma bermetastasis membentuk osteokarsinoma dalam tulang. Jadi di sini dari retinol di area mata bergeser ke tulang. Oke, masih lanjut lagi kita membahas dengan materi masih kanker. Kanker ini bagaimana mekanisme terjadinya? Kita bisa melihat di sini ya, sesuai dengan gambar. Ada proses yang namanya sel-sel itu bila mengalami gangguan dilakukan proses apoptosis. Kalau bahasa umumnya apoptosis ini kita terjemahkan itu adalah proses mematikan sel terprogram atau ada hal-hal tertentu melalui rangsangan. Nah, sesuai gambar ya, sel normal, kondensasi, kemudian membran bleeding, lalu clearance, pecah ya di sini. Nah, di sini pertumbuhan sel dalam individu diatur oleh suatu sistem keseimbangan. Keseimbangannya yang pertama apoptosis, mematikan atau menghancurkan. Yang kedua proliferasi, pembelahan. Jadi harus seimbang antara yang mati dan sel yang membelah. Apoptosis berlebihan, maka suatu sistem organ akan mengalami kemunduran fungsi yang berakibat dapat menimbulkan penyakit karena penghancurannya sangat banyak atau melebihi dari fisiologis. Sebaliknya, apabila proliferasi berlebihan, membelah terus, maka akan membentuk suatu massa tumor yang akan mengarah pada kanker. Kalau misalnya di sana-sana saja membentuk suatu massa benjolan yang besar, itu mungkin tumor. Tapi kalau menyebar, mungkin disebut dengan istilah kanker. Nah, lebih jauh kita membahas apoptosis seperti yang sebelumnya tadi. Jadi apoptosis ini program cell death. Jadi kematian sel terprogram, yang mana sel normal ia akan mengalami perubahan. Jadi membrannya tadi lalu mengalami kerusakan, lalu selnya mengalami break, pecah ya. Sehingga
pecahan-pecahan tadi dilakukan proses fagositosis. Nah, apoptosis secara definisi adalah kematian sel melalui mekanisme genetik ya, dengan kerusakan atau fragmentasi kromosom atau DNA. Ini secara definisi biologi sel. Sementara apoptosis itu dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok apoptosis fisiologi ini memang dihancurkan karena proses fisiologi. Yang kedua apoptosis patologi. Ya kan di sini. Nah, bagaimana dengan apoptosis fisiologi? Nah, seperti ini kira-kira ya. Apoptosis fisiologi itu adalah kematian sel yang diprogram, programmed cell death. Nah, ini yang sebenarnya untuk definisinya. Proses kematian sel erat dengan enzim telomerase. Jadi telomer di bagian ujung dari kromosom. Nah, pada sel somatik tidak aktivasi, tapi aktivasi ini terjadi pada kondisi ganas ya, pada kondisi sel ganas dan juga pada embrional saat aktif. Nah, di sini ya, jadi dua kondisi ini yang aktif. Nah, telomer ujung kromosom itu pentingnya dalam melindungi kromosom. Nah, jadi telomer sini penting melindungi kromosom dari hal-hal yang tidak baik. Jadi telomer akan memendek saat pembelahan diri sel normal. Nah, di sini ukuran telomer mencapai ukuran tertentu, level kritis akibat pembelahan berulang. Jadi, sel tidak dapat melakukan pembelahan diri lagi akibatnya kan. Nah, akibat dari yang sudah diberikan oleh signal tadi lalu mengalami apoptosis secara fisiologi. Tapi di sini ada hal-hal lain ya mengenai telomer. Telomer ini ternyata diteliti mampu menyebabkan kita lebih awet muda ya. Ada penelitian terakhir dalam hal masalah telomer. Nah, lanjut lagi kita pindah ke apoptosis fisiologi seperti gambar di sini ya. Apoptosis fisiologi pastinya di sini penting ya untuk hal-hal yang terkait dengan fungsi sel di sini. Dan ternyata ini terulang ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya di sini. Pindah ke apoptosis fisiologi. Apa itu apoptosis fisiologi? Apoptosis fisiologis masih ya di sini ke patologi. Nah, jadi fisiologi tadi yang atau program, sekarang ke patologi. Patologi di sini apoptosisnya kematian sel karena adanya proses suatu rangsangan. Dikenali sistem imun misalnya untuk apoptosis, mungkin karena reaksi imunologi, antigen, antibodi. Jadi sel abnormal memperbanyak diri dan membentuk tumor. Jadi mungkin dikenali sistem imun ini misalnya pada kasus dicurigai tumor, sel tadi dibunuh langsung oleh sel NK dari kelas limfosit. Nah, sel abnormal tetap berada pada tempatnya disebut dengan benigna tumor. Nah, sementara maligna tumor ganas ya menjadi invasif sehingga mampu mengganggu fungsi organ. Jadi organ setempat mengganggu disebut dengan proses namanya kanker. Nah, perubahan abnormal permukaan sel kanker menyebabkan sel ini kehilangan ikatan sel tetangganya, matriks ekstraseluler, dan menyebabkan sel kanker dapat berpindah, ya terlepas dia menyebar pada jaringan di dekatnya atau di jauh ya ke lain melalui peredaran darah atau limfe. Nah, lalu kita membahas mengenai definisi kanker. Kanker adalah segolongan penyakit ditandai dengan pembelahan sel tidak terkendali dan kemampuan sel menyerang jaringan biologis lainnya, baik pertumbuhan langsung di jaringan tetangganya, ini sifatnya adalah invasif atau infiltrasi, maupun migrasi sel ke tempat lebih jauh, ini namanya metastasis. Nah, pertumbuhan tidak terkendali disebabkan oleh kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi di gen vital mengontrol pembelahan sel. Jadi
Sel kanker itu kehilangan fungsi kontrolnya terhadap regulasi daur sel maupun fungsi homeostasis sel. Jadi homeostasis ini keseimbangan fungsi sel pada organisme multiseluler, misalnya pada hewan, pada manusia. Jadi akibatnya sel tidak dapat berproliferasi secara normal. Jadi dia tidak bisa membelah ya secara normal. Nah, akibat hal tadi, sel berproliferasi terus-menerus, membelah terus, menimbulkan pertumbuhan jaringan abnormal. Nah, untuk ilustrasi, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini ya. Jadi ada yang namanya tumor, kemudian selnya tadi terlepas, lalu bermetastasis. Lalu dia menempati jaringan yang dia tempati di jauh melalui ikut peredaran darah ya. Dari peredaran darah ini dia terbawa menyebar ke yang lainnya. Jadi menyebabkan di tempat lainnya terjadi namanya kanker akibat metastasis. Nah, bagaimana dengan regulasi kanker? Jadi sel kanker itu pada prinsipnya timbul dari sel normal dari tubuh, tapi dia mengalami transformasi atau perubahan menjadi sel ganas oleh suatu karsinogen atau bahan karsinogenik. Jadi memicu ya dengan cara mengganggu fungsi selnya, kromosomnya ya, DNA-nya ya. Atau karena mutasi spontan, mungkin bisa pengaruh dari virus misalnya, atau radiasi. Nah, transformasi sejumlah gen menyebabkan gen tersebut termutasi oleh yang karenanya disebut dengan neoplasma atau tumor. Nah, neoplasma ini jaringan abnormal terbentuk akibat aktivasi proliferasi yang tidak terkontrol. Jadi neoplasma ya disebut dengan neoplasia. Nah, sel neoplasma itu mengalami perubahan morfologi. Ya pasti ya morfologinya berubah. Yang kedua fungsinya dia tidak normal lagi. Yang ketiga misalnya siklus pertumbuhannya. Dan juga dia terjadi disintegrasi. Jadi tidak berkomunikasi dengan sel-sel tetangganya. Dan hilangnya komunikasi antar sel. Jadi dia menyendiri dan membentuk klon sendiri, disintegrasi. Maka menjadi abnormal, terlokalisir di area tersebut, disebut tumor ya, dan mungkin menyebar. Seperti hal tadi ya, yang namanya kanker. Nah, kita lihat di sini tumor dan kanker. Semakin besar jangkauan metastasis tumor akan semakin sulit disembuhkan. Nah, kanker stadium metastasis merupakan penyebab 90% kematian penderita kanker. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dirinya, si sel kanker tadi mampu membentuk sebuah pembuluh darah baru yang disebut dengan neoangiogenesis. Neo yang kan membelokkan, angio ini pembuluh, genesis ini pembentukan. Jadi meski dapat mengganggu kestabilan jaringan tempat ia tumbuh, jadi dia mampu mengganggu walaupun terlihat nyata ya nanti dengan benjolan, ada rasa yang berbeda ya. Nah, pastinya seperti itu. Dan sel kanker memiliki kemampuan tidak terbatas dalam memperbanyak dirinya sendiri, yaitu proliferasi. Jadi meski sudah tidak dibutuhkan dan jumlahnya sudah melebihi kebutuhan yang seharusnya. Nah, sebagai akhir mengenai kanker, kita lihat contoh-contohnya pada kasus kanker. Yang pertama, karsinoma ya, misalnya pada kelenjar epitel. Nah, sesuai pada gambar pertama. Selanjutnya glioma itu pada jaringan otak, leukemia itu pada sel darah putih ya, leukosit, bisa saja granulositik atau limfositik, mau kronis atau mau akut. Lalu lanjut lagi, sarkoma ini jaringan lunak atau jaringan ikat seperti tulang rawan, lemak, otot, dan tulang. Lalu mieloma ini pada jaringan selaput saraf neuron. Kemudian hepatoma itu pada hepar atau sel hati. Lalu fibroma itu pada jaringan ikat fibrosa. Dan limfoma itu pada kelenjar getah bening. Nah, kira-kira seperti itu ya contoh-contoh mengenai kasus-kasus kanker.
Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keilmuan kita di bidang ilmu bank darah dan teknologi bank darah, dunia transfusi, serta dalam dunia ilmu laboratorium medik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.